datang padamu. Ku sembah padamu karena kasih-Mu yang besar. Oh, Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku, serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Oh, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada lain, tiada lain selain Kau Yesus. Berkati mamaku dan juga papaku, serta semua keluargaku. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Kami selalu merindukan teman-teman untuk kita bisa kembali berkumpul di persekutuan youth kita. Dan karena situasi masih belum memungkinkan, maka pelayanan kita, persekutuan kita harus dilakukan secara online. Dan harapan besar kami, semua anggota youth bisa mengikuti, bisa menonton, dan kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Walaupun pandemi ini menghalangi persekutuan kita secara fisikal, tetapi secara batiniah kita, jiwa kita, roh kita selalu bergelora, bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan bahas satu tema yang berkaitan dengan keluarga sesuai dengan topik tema kita dalam bulan ini. Dan sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami masih ada kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami dimanapun kami berada. Kami terus diingatkan, dikuatkan, dan juga dimampukan untuk hidup bergaul dengan Tuhan, untuk selalu punya kerinduan mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan menikmati Tuhan di dalam hari-hari kami. Dan secara khusus malam hari ini kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati semua kami yang mendengarkannya. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, tema kita, saya katakan tadi bahwa tema kita malam hari ini adalah mezbah keluarga. Nah tentu tema ini sangat penting sekali
untuk kita pelajari, untuk kita pahami dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau kita melihat sekeliling kita melihat bagaimana kehidupan keluarga pada masa kini. Banyak keluarga yang bermasalah dengan rumah tangganya, tidak harmonis, dan relasi suami istri, anak, dan anggota keluarga telah menjadi dingin. Jauh dari kata sejahtera, telah kehilangan kasih kepada anggota keluarganya, bahkan acuh tak acuh kepada anak-anak yang ada di dalam rumah tangga mereka. Ini bisa saja disebabkan oleh karena banyaknya kesibukan yang mengalihkan perhatian keluarga kepada anggota keluarganya. Bisa juga difaktorkan oleh karena banyak pekerjaan yang mesti dikerjakan, atau juga karena sikap yang mengabaikan keluarga merupakan sesuatu yang tidak terlalu penting. Yang penting adalah uang, uang, dan uang. Oleh karena itu, keluarga akan berantakan, tidak harmonis, dan jauh dari kata sejahtera. Tidak terkecuali keluarga Kristen juga mengalami masalah yang sama. Bahkan ironisnya, tidak hanya sedikit keluarga pendeta, keluarga penginjil, majelis, guru sekolah minggu mengalami masalah yang sama. Oleh karena kesibukan pelayanan, terlalu banyak keluar tanpa memperhatikan bagaimana di dalam rumah tangganya. Sehingga tidak heran ketika kita menemukan ada banyak keluarga-keluarga Kristen, termasuk para pemimpin Kristen dan hamba-hamba Tuhan, anak-anaknya jatuh di dalam pergaulan bebas dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Nah, oleh karena itu, mezbah keluarga sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah ini. Mezbah keluarga sangat penting untuk membentuk satu keluarga yang harmonis dan hidup memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum jauh kita mempelajari ini, kita akan mencoba memahami sedikit apa sih mezbah keluarga itu menurut versi Alkitab. Nah, dalam penjelasan ini saya banyak mengutip dari buku yang ditulis oleh dosen saya sendiri tentang membangun mezbah keluarga. Dikatakan bahwa arti dari mezbah keluarga itu sendiri adalah tempat kurban dipersembahkan oleh umat Tuhan melalui imam-imam agar mereka dapat mendekatkan diri dan bersekutu dengan Allah. Ini berarti mezbah keluarga adalah kegiatan dan tempat keluarga menyediakan waktu untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu secara sederhana. Dalam kegiatan ini melibatkan semua anggota keluarga. Tentunya dalam hal ini keluarga yang sudah percaya Tuhan. Baik itu orang tua maupun anak-anak. Apa yang dilakukan? Yaitu bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan saling mendoakan. Lalu teman-teman, mungkin kita mengatakan ini tema terlalu jauh dari saya masih anak muda, saya belum berkeluarga, ya tidak terlalu penting-penting amat buat saya pahami. Guys, saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa ini adalah sangat penting. Justru kita bersyukur di waktu kita masih muda, kita sudah punya bekal akan firman Tuhan. Sehingga kelak ketika kita berkeluarga, kita sudah bisa mempersiapkan diri menata keluarga yang hidup memuliakan Tuhan dengan sebuah mezbah keluarga yang indah. Oleh karena itu, kita sangat penting memperhatikan ini dan terlebih-lebih sangat berfaedah bagi kita saat kita melakukannya. Nah, mari kita mencoba melihat bagaimana pelaksanaan mezbah keluarga ini. Mungkin kita bertanya begini, saya kan
tidak semua keluarga Kristen. Itu yang pertama kan. Ada keluarga yang hanya 1-2 orang di dalam keluarga Kristen. Lalu kemudian saya sudah punya jam saat teduh tersendiri. Saya sudah punya waktu ibadah tersendiri. Jadi tidak mesti harus bersama-sama. Tetapi alangkah indahnya ketika anak-anak Tuhan duduk bersama, mendengarkan firman, membaca firman. Dan tentu hal itu akan menjadi inspirasi, atau boleh dikatakan juga menjadi sarana Roh Kudus untuk mengubah hati keluarga kita yang belum percaya. Nah teman-teman, kiranya melalui mezbah keluarga juga membuat kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Mari kita melihat latar belakang secara sederhana sekali kapan dimulainya mezbah itu, mezbah keluarga. Kitab orang yang pertama sekali mendirikan mezbah bagi Tuhan adalah Nuh. Peristiwa itu terjadi setelah Tuhan menyelamatkan seisi rumahnya dari air bah. Kejadian 8 ayat 20 mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram dari segala burung yang tidak haram, dan diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Aktivitas yang dilakukan oleh Nuh di sini adalah mempersembahkan korban kepada Allah. Yaitu dia menceritakan bagi seisi keluarganya bahwa Tuhanlah yang memilih untuk menyelamatkan mereka dan seisi rumahnya. Tuhanlah yang menyelamatkan mereka dari hukuman Allah melalui air bah yang membisi semua bangsa-bangsa di bumi, kecuali keluarga Nuh disisakan oleh Tuhan, dan itu adalah anugerah Allah. Terlebih-lebih kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mestinya hati kita, jiwa kita, hidup kita semakin bersemangat untuk membangun mezbah keluarga, karena kita tahu bahwa Kristus telah mati untuk menebus kita dari segala kebinasaan, dari segala kesia-siaan. Kristus telah mati untuk membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Dan memang tujuan kita ada dari cipta, diselamatkan untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan korban di mezbah Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan kita bersekutu kepada Tuhan, di mana kita dalam keluarga menyiapkan waktu untuk bersama-sama membangun mezbah keluarga. Kemudian diteruskan oleh Abraham, di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dan sebagai korban yang betul-betul tulus dari hatinya yang paling dalam dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian diteruskan Ishak sampai kepada Yakub hingga kepada 12 suku Israel. Mereka terus dan hidup untuk mempersembahkan korban di mezbah. Apa artinya? Mereka terus diajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Musa menyuruh Israel untuk terus mengajarkan berulang-ulang ini kepada anak cucu mereka. Di dalam Ulangan 4 ayat 9 sampai 10 di situ Musa menjelaskan supaya Israel mengenal Allah dan hidup menyembah Dia. Itulah tujuan kita untuk membangun mezbah keluarga di dalam rumah kita masing-masing. Oleh karena itu ada beberapa hal penting yang kita pelajari, yang bisa kita ambil di dalam hidup kita. Sebagai anak muda, mungkin kita bertanya, ini kan masih saya muda, saya masih belum berkeluarga. Untuk apa? Justru jauh lebih baik ketika kita masih muda sudah memiliki konsep yang baik tentang mezbah keluarga. Ketika kita berkeluarga, maka kita sudah siap untuk menata keluarga yang bahagia, yang hidup takut akan Tuhan dan menyembah Allah sepanjang hidup. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah memiliki quality time dengan keluarga. Pada saat ibadah, semua anggota keluarga bersama-sama menikmati Allah melalui persekutuan untuk menyembah Allah, di mana orang tua, anak-anak duduk bersama, berdoa bersama, membaca firman bersama, bahkan mereka saling menguatkan, saling menghibur, dan saling mendoakan. Ini pentingnya sekali
kita untuk membangun mesbah keluarga. Karena ada banyak keluarga-keluarga yang tidak punya waktu untuk bersekutu dengan keluarganya. Oleh karena itu kiranya kita punya kesempatan untuk bersama-sama menyediakan waktu bersekutu dengan keluarga untuk menyembah Tuhan. Yang kedua adalah memastikan seluruh anggota keluarga sudah bertobat dan lahir baru. Orang tua bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa anak-anaknya sudah dan seisi rumahnya sudah percaya Yesus Kristus dan ingin menyembah Allah. Yosua pernah berkata, "Aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Allah." Artinya bahwa keluarga kita pastikan bahwa mereka betul-betul sudah percaya Tuhan Yesus. Jangan hanya karena orang tua kita pendeta, orang tua kita adalah orang Kristen, majelis, pengurus gereja, guru sekolah minggu, lalu kemudian kita menjadi orang Kristen tanpa pertobatan, menjadi orang Kristen tanpa lahir baru, menjadi orang Kristen tanpa pengenalan akan Allah yang serius, yang dalam, yang sungguh. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang bermakna. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita menjadi orang Kristen yang tanpa pertobatan. Tetapi dengan mesbah keluarga kita pastikan mereka semuanya sudah percaya. Ketiga adalah kesempatan untuk memberitakan Injil bagi keluarga kita. Ya mungkin dalam hal ini kita harus bijaksana. Kita tidak boleh memaksa keluarga kita yang belum percaya. Tetapi dalam banyak kesaksian mengatakan ketika dia melihat keluarganya yang sudah percaya, ketika dia melihat istrinya yang dengan setia untuk berdoa dengan anak-anaknya, atau melihat suaminya yang dengan setia membimbing anak-anaknya membaca firman, dan pada akhirnya keluarga yang lain pun, anggota keluarganya pun semua menjadi percaya Tuhan. Ini adalah kesempatan terbaik buat kita untuk membawa mereka juga mengenal Tuhan. Keempat adalah supaya kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan kerohanian yang baik. Jadi dengan adanya orang tua atau kita sebagai anak muda di dalam keluarga, memimpin keluarga kita untuk mengenal Tuhan, memimpin keluarga kita untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saya bersyukur, saya punya kesaksian bahwa ketika saya SMA kelas 2, Tuhan memanggil saya untuk bertobat dan saya menyerahkan diri. Dan sejak saat itu, saya bersyukur kepada Tuhan, didorong oleh Roh Kudus untuk memimpin keluarga saya, bergantian untuk memimpin keluarga. Membaca firman Tuhan, saya seringkan sangat sederhana. Lalu kami saling berdoa, saling mendoakan. Dan saya melihat kedua orang tua saya begitu senang sekali. Kedua orang tua saya begitu bahagia, di mana anak mereka yang tadinya kurang baik, kini Tuhan ubah bahkan menjadi seorang yang cinta Tuhan, yang membawa keluarganya untuk menyembah Tuhan. Dan di bagian yang terakhir, bagian kelima adalah mencegah anggota keluarga kita dari penyesatan, mencegah keluarga kita dari segala bidat-bidat. Saat ini di sekeliling kita banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa mereka gereja, yang mengatakan bahwa mereka adalah memberitakan firman, tetapi sesungguhnya mereka sesat, sesungguhnya mereka keliru. Dan kalau tidak ada keluarga yang membentengi, kalau tidak ada keluarga yang memimpin anggota keluarganya untuk mempelajari firman Tuhan dengan baik, maka kita pun turut disesatkan. Oleh karena itu, kiranya melalui mesbah keluarga juga menjadi sarana untuk mencegah anggota keluarga jatuh di dalam penyesatan. Sebagai kesimpulan, bahwa mesbah keluarga adalah tempat dan waktu yang sangat penting bagi keluarga Kristen untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui mesbah keluarga, iman dan kerohanian keluarga semakin bertumbuh dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah pada mulanya merancang sebuah keluarga yang hidup menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Dan Tuhan berkehendak ketika Ia menyelamatkan, menebus kita melalui anaknya Yesus Kristus, supaya kita menjadi orang Kristen yang menyembah Allah. Ingat ketika jemaat mula-mula, ketika mereka sudah bertobat, sudah percaya, mereka selalu berkumpul beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tujuan kita membangun mesbah keluarga adalah supaya kita punya kedekatan yang baik dengan Tuhan, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah dan hidup menyembah Allah, hidup memuliakan Tuhan, dan bahkan hidup untuk melayani Tuhan. Kiranya kita sebagai pemuda-pemudi,
orang muda di dalam keluarga kita, kita membawa mereka datang kepada Tuhan, datang untuk mengenal Allah, bahkan tergerak bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.